Sedikit titipan bahwa LPDP selain beasiswa juga ada pembiayaan riset. Dan riset ini tidak bisa dilakukan perorangan, akan tetapi riset ini dilakukan oleh sekelompok periset. Apakah sekelompok beriset itu ada di dalam satu lembaga riset atau berada di dalam universitas, silakan aja. Nanti boleh ditengok lebih lanjut ke teman-teman alumni, tolong dibantu ya websitenya LPDP, www.lpdp.kemenq.go.id. Semua rinciannya ada di situ. Kemudian sekilas tentang riset, ini adalah riset yang sudah dibiayai oleh LPDP. Saat ini riset-riset LPDP kebanyakan memang atas arahan BRIN ya, Kementerian Riset di bawah pimpinan Pak Bambang. Kayaknya cukup itu. Kemudian sedikit mengenai return alumninya LPDP itu kemana aja sih gitu, seperti yang tadi saya jelaskan di muka. Ini adalah satu bagan yang menjelaskan, jadi LPDP itu nggak hanya ngasih beasiswa aja. Kami berusaha melakukan pengelolaan alumni. Makanya ada Mata Garuda, di mana Mata Garuda itu sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, di setiap provinsinya ada. Kemudian dengan melalui Mata Garuda dan pengelolaan alumni, ini yang kami lakukan. Triple C, Connecting, Collaborate, and Contribute to the Nation. Nah, kalau biasanya saya selalu menempatkan diri itu tadi, connecting the dots. Saya menghubungkan siapapun yang memang perlu dihubungkan. Kalau butuh dihubungkan untuk cari jodoh, ya boleh hubungi saya. Tapi sebenarnya lebih tepat untuk menghubungi Mas Kamil. Kemudian selain itu, ini kurang lebih demografinya, sebaran alumninya LPDP. Memang masih banyak fresh graduate. Ini masih dalam masa tunggu untuk mencari tempat berkarya yang formal gitu kan. Kenapa aku bilang masa tunggu? Nggak semuanya orang lulus langsung dapat pekerjaan gitu. Nah, sebagian memang di sektor publik ada yang dosen, ada yang akademisi, ada yang peneliti, ada yang TNI, ada yang Polri, ada yang PNS, macam-macam, ada yang swasta, ada yang sektor privat, ada yang wirausaha, macam-macam. Terus figurnya itu kayak gimana sih penerima beasiswa LPDP ini, mungkin bisa dilihat. Ada Mbak Nadira Afifah yang sekarang sudah jadi brand ambassador-nya Wardah. Mungkin nanti Mbak Ayu the next Wardah brand ambassador gitu kan. Nggak tahu lipstiknya doang apa alisnya doang gitu, saya nggak ngerti. Terus ada Mas Belva, ada Mas Andi Taufan yang CEO apa sih aku lupa namanya, Amarta, Andi Taufan Garuda, CEO-nya Amarta. Kemudian ada juga Mbak Dewi Nur Aisyah yang wajahnya sudah sering sekali teman-teman lihat di TV-TV. Beliau adalah salah satu Satgas COVID-19. Ada Mas Daniel Baskoro yang memang dalam satu frame juga beliau Satgas COVID-19, tapi Mas Daniel sekarang berada di satu data Indonesia di bawah Kominfo, salah satu manajer di satu data Mas Daniel ini. Kemudian ada juga Mas Billy, kemudian ada Mas Dodi Pranata Wijaya. Ada satu lagi aku lupa, Ketua Mata Garuda 20, ada Mas Danang. Mas Danang sekarang adalah staf khusus Kementerian Ristek BRIN. Selama pandemi ini memang ada satu mekanisme yang kemungkinan akan tidak kita lakukan, yaitu wawancara dan TPA. Jadi nanti makanya itu kita ganti dengan LOA unconditional. Walaupun kalau sudah punya LOA tidak otomatis diterima oleh LPDP, karena pasti akan dilakukan seleksi lagi di dalam gitu kan. Semacam evaluation di LPDP. Ada juga beberapa penilaian dari instrumen yang sudah teman-teman submit gitu. Tapi yang jelas dengan adanya pandemi kita tidak mungkin melakukan wawancara tatap muka ataupun seleksi lainnya yang sifatnya masif atau mengumpulkan orang banyak. Itu memang kayaknya akan di skip di tahun ini. Akan tetapi tahun depan kita akan menemukan, kita sudah mulai menemukan metode baru di mana yang masif-masif itu mungkin tetap akan dilakukan tapi tidak offline. Kita akan lakukan online gitu. Aku malah berharap tahun depan udah nggak ada corona lagi, jadi proses bisnis usual, proses bisnisnya LPDP sudah bisa dilakukan. 3 sudah terjawab, lanjut. Siap. Bu, ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman di MG Gorontalo juga nih. Terkait dengan beasiswa Budi, Bu. Ini kayaknya rata-rata selain kami juga ada beberapa di Google Form yang bertanya terkait dengan beasiswa Budi, terutama yang luar negeri ya, Bu. Kira-kira untuk dosen untuk kementerian selain dari Kementerian Keuangan seperti dari Kemenak atau Kemendikbud gitu, Bu. Kira-kira bisa ikut daftar nggak, Bu? Tahun ini belum, tahun depan bisa.
Siap. Oke, sudah terjawab ya teman-teman. Untuk teman-teman dosen, harapannya bisa memprepare, guru juga bisa memprepare untuk tahun depan gitu. Kalau tidak sesuatu yang dipaksakan, kata Bu Ratna tadi, kurang baik ya. Kita harus menunggu momentumnya. Kemudian Bu, ini yang menarik juga, pengalaman organisasi dalam bidang seperti apa yang jadi penunjang seseorang itu bisa berhasil? Apakah dia harus aktivis dulu Bu? Ataukah dia harus jadi ketua dari sebuah perhimpunan gitu? Kira-kira ada nggak Bu persyaratan yang rata-rata dimiliki oleh anak LPDP itu aktif organisasi? Enggak juga sih, aku tidak bisa kemudian jadi satu platform atau plating profile yang bahwa kalau kamu jadi ketua geng misalnya itu pasti diterima LPDP. Enggak juga gitu, karena LPDP selalu membedakan kandidatnya menjadi beberapa profiling gitu yang jadi yang namanya fitting itu tidak selalu kayak instrumen psikologi itu nggak bisa cuma pakai satu doang. Yang namanya fitting itu juga nggak bisa cuma satu doang gitu. Kalau untuk profiling ya gitu. Kalau aku bisa cerita ada beberapa jenis profile yang nggak dijamin diterima juga karena kamu punya LOA di Harvard pun belum tentu diterima di LPDP. Bisa jadi nggak diterima di LPDP. Akan tetapi yang jelas either you have to be very active. Kalau memang tidak aktif di akademik ya berarti sudah ada dampak sosial yang bisa kamu berikan itu kelihatan gitu kan. Misalnya kamu punya gerakan sosial apa, atau kamu punya yayasan apa yang memang bergeraknya di bidang sosial, tapi ya yayasannya jangan cuma minta nebeng doang gitu kan, nebeng nama doang. Atau kamu punya banyak jurnal yang memang jurnal itu kan tulisan kamu sendiri juga, jangan juga bahwa jurnalnya banyak tapi namanya nebeng semua doang gitu kan. Atau kamu wirausaha, tipe-tipe wirausaha yang sudah punya satu bisnis yang dimulai dari nol dan itu membuka lapangan kerja bagi banyak orang yang snowball efeknya akan kerasa buat banyak orang. Aku cuma bisa, jadi dari 3 itu yang 1 dan 3 yang punya banyak organisasi dan yang pengusaha udah kelihatan kan bahwa snowball efeknya pasti buat banyak orang. Yang di tengah itu snowball efeknya mungkin tidak langsung dirasakan oleh banyak orang, tapi memang tipe-tipe akademisi bener gitu. Akademisi atau peneliti bener.